Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Rahmu dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana saat ini. Terima kasih untuk segala yang baik yang telah Tuhan izinkan kami alami selama hidup kami. Dan kami boleh punya keyakinan Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan satu-satu yang kami harapkan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang telah memberkati kami selama ini. Engkau Tuhan juga yang selalu menyembuhkan kami. Engkau Tuhan juga yang selalu memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan belajar satu bagian firman-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian buat kami, supaya kami memahami dan mengerti firman-Mu. Dengan demikian kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom semuanya. Ya, tidak terasa ini minggu terakhir dalam bulan Juni. Artinya tidak terasa 6 bulan dalam tahun ini, atau setengah tahun sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan selama 6 bulan, sejak Januari, Februari, Maret, dan April, Mei, dan sampai dengan Juni, ya minggu ini minggu terakhir, kita mengalami atau kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup yang kita jalani, kita lewati. Sehingga di pagi ini, saat ini, kita boleh ada sebagaimana sekarang, itu semua semata-mata karena anugerahnya. Dan patut kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa membaca di situ atau menyimak. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saya ulangi satu kali lagi, Bapak Ibu memahami ayat ini dengan baik. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah membebaskan. Allah membebaskan. Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari yang dikasihi dan diberkati oleh
Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti merindukan yang namanya kebebasan hidup. Setiap kita pasti merindukan kehidupan yang nyaman, yang tentram, yang sejahtera, yang bahagia. Kalau bisa sepanjang hidup kita jangan ada masalah. Itu kerinduan dan harapan semua orang seperti itu. Kalau bisa sepanjang hidupnya itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, ya, termasuk saya yang khotbah ini juga, hidup dalam berbagai pergumulan, hidup dalam berbagai persoalan, hidup dalam berbagai kesulitan, tekanan, dan itu menyebabkan kecemasan atau kepanikan, ketakutan, mungkin kekhawatiran dan lain sebagainya. Masing-masing kita dengan porsinya, ya. Masing-masing kita dengan pergumulannya. Belum lagi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin tidak jelas itu. Tadi malam saya ronda malam keliling kampung, terus kumpul dengan bapak-bapak, ya. Semua pada mengeluh. Cerita dolarnya, satu baru cerita, oh kemarin turun, tapi ada satu naik lagi katanya itu. Ya, belum lagi cerita yang lain-lain. Jadi masing-masing punya cerita. Selain itu juga ada yang bercerita mengenai sakit penyakit, ya. Umur begini Pak Feston, fisik ini nggak bisa dibohongin, beda sama waktu masih muda, dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, muncul pertanyaan, apakah Allah sanggup membebaskan umatnya? Apakah Allah sanggup untuk membebaskan kita? Apakah Allah sanggup untuk memberkati kita? Apakah Allah sanggup untuk memulihkan kita? Apakah Allah sanggup untuk menyembuhkan kita? Saya kira kalau kita melihat kembali ke belakang, ya, perjalanan hidup kita, hari ini kita bisa berkata bahwa sudah terlalu banyak yang Tuhan buat bagi kita. Amin. Iya. Apalagi kalau kita tanya Opa Hendrawan sama Oma yang lebih tua dari kita itu, mau cerita tentang pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, gak habis-habis kita mendengarkannya. Ya Oma ya, 56 tahun kemarin kah? Pernikahan bersama-sama, lalu 81 mau 82 untuk Opa Hendrawan berjalan hidup. Itu kayak dengan pengalaman hidup, bukan berarti Opa Hendrawan tanpa masalah gitu. Terlalu banyak kalau beliau mau ceritakan masalah-masalahnya. Tapi Tuhan telah menolong Opa Hendrawan dan menjadi teladan buat kita sampai dengan hari ini. Demikian juga masing-masing kita. Joseph ya, Joseph kemarin baru di rumah sakit, nggak tahu apa namanya, tiba-tiba kok perutnya apa namanya kram, menjelit dan sebagainya. Ya, berhari-hari, ada 1 minggu kah? Iya, 1 minggu harus di sana, anak muda gitu. Tapi hari ini tetap ganteng pagi ini, semangatnya luar biasa memainkan drumnya itu kayak disiksa gitu. Iya, mau ditendang dengan kaki, mau dihajar dengan tangan, tapi asik, menarik untuk apa namanya mengiringi pendeta muda Arniti dengan keyboardnya, pendeta muda Chris dengan gitar, ya.
luar biasa. Segala sesuatu, kalau itu atas izin Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kecuali kita yang cari-cari masalah sendiri. Jadi jangan cari-cari masalah. Masalah nggak dicari-cari aja sudah menumpuk ya. Ya, nggak usah cari-cari masalah. Masalah sudah datang sendiri menumpuk. Belum selesai satu, sudah datang yang lain. Nah, Alkitab menuliskan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Allah seringkali melakukan pembebasan kepada umatnya. Allah berulang kali melakukan pembebasan kepada umatnya. Ada beberapa contoh, ya tidak semua, ada beberapa contoh yang saya bisa bagikan buat kita bagaimana Allah membebaskan umatnya dari berbagai masalah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama secara garis besar, kita bisa tahu tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Bagaimana Allah bisa membebaskan Daud dari ancaman Goliat, atau bangsa Israel dari ancaman Goliat dengan bangsa Filistin pada waktu itu. Bagaimana Allah membebaskan Daniel dari gua singa. Bagaimana Allah memberikan pembebasan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian Allah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan dari Babel dan lain-lain sebagainya. Banyak kisah, banyak cerita besar yang mengisahkan bagaimana Allah memberikan pembebasan kepada umatnya. Ketika mereka berseru kepadanya, Tuhan mendengarkan seruan jeritan mereka, dan Tuhan melepaskan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari tekanan, dari permasalahan yang mereka hadapi. Dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Allah membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Cerita Legion yang di Gedara atau di Gerasa. Bagaimana Tuhan membebaskan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, Guru Injil Devi sampaikan itu. Bagaimana Tuhan memberikan pembebasan kepada Petrus di dalam penjara. Juga pembebasan Paulus dan Silas. Dan kisah-kisah yang lain yang diceritakan dalam perjanjian baru. Bahkan orang-orang sakit yang datang dengan berbagai penyakit yang buruk rupanya, buruk keadaannya, Tuhan pun menyembuhkan, memulihkan mereka. Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Dan pembebasan yang paling puncak, yang paling istimewa bagi semua manusia adalah ketika Yesus mati di salib. Puncak. Dia mati, kemudian kita hidup. Memberikan pembebasan terhadap penghukuman dosa.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke teks kita pagi hari ini. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ini memberikan jawaban yang tegas. Apakah Allah masih sanggup menolong kita? Apakah Allah masih sanggup membebaskan kita? Apakah Allah masih sanggup memulihkan keadaan kita hari ini? Apakah Allah masih sanggup menyembuhkan penyakit kita hari ini? Apakah Allah masih sanggup memberikan jalan keluar, kemenangan bagi setiap pergumulan persoalan hidup kita hari ini? Dan Mazmur 91 ini dikenal sebagai Mazmur perlindungan, Psalm of Trust. Yaitu nyanyian iman yang menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang bisa kita harapkan. Dan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, Mazmur 91 ini merupakan bagian penutup yang sangat istimewa dari pasal ini. Karena Allah sendiri berbicara dalam bentuk orang pertama, maka istilah aku. Ini menyatakan janjinya kepada orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, saya kalau mau tanya Opa Hendrawan, mulai Opa mengenal uang, itu dolar itu mungkin masih di $1 ya, atau $1.200. Nah, mulai Opa kenal. Dan begitu dolar naik, Opa kan bertambah umur mengikuti perkembangan dolar. Sampai hari ini dolar sudah 18.000. Opa tetap aman-aman saja, Opa sama Oma. Ya, Oma ya. Jadi kita hidup tidak tergantung kepada naiknya dolar gitu. Kalau ekonomi, kita hidup bergantung kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga mau dolar mau naik sampai di mana, atau keadaan ekonomi mau buruk dari mana. Dari dulu ekonomi memang sudah sering kali buruk. Tapi pemeliharaan Tuhan ternyata dan terbukti sampai dengan hari ini. Ya. Krisis yang lebih berat sebenarnya kemarin yang waktu corona. Karena kita tidak aktivitas apa-apa. Semua di rumah. Dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun. Itu
pemeliharaan Tuhan sangat nyata. Karena itu, ketika kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya, tidak ada perkara sulit, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Dia sangat mampu, sangat bisa untuk menolong kita semua. Mari kita lihat hal yang pertama. Mazmur 91 ayat 14a. Allah membebaskan orang yang melekat kepadanya. Allah membebaskan orang yang hatinya melekat kepadanya. Melekat itu betul-betul intim. Bergaul karib dengan Tuhan. Sangat dekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kata melekat itu menggambarkan kasih yang mendalam. Kata melekat ini menggambarkan kesetiaan. Punya hubungan yang baik, hubungan yang karib, hubungan yang indah. Dan orang yang melekat kepada Allah, orang itu menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan baginya. Allah menjadi sumber pengharapan baginya. Allah menjadi tempat perlindungan baginya. Sehingga dia tidak takut dengan hidupnya. Dia tidak takut dengan masa depannya. Dia tidak takut dengan keadaan. Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Satu ayat referensi dalam Ulangan 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah. Kepadanya haruslah engkau berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kunci untuk diberkati oleh Tuhan, kunci untuk ditolong Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Harus berpaut kepada Tuhan. Fokus. Jadikan dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tidak bisa mengandalkan apa yang ada pada kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Yesus, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ada persekutuan yang indah antara orang percaya dengan Tuhan. Karena itu pagi ini
semua kita yang ada di sini, mari ambil komitmen dalam diri kita masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Iya, dalam segala situasi kondisi tetap setia kepada Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan ketika mengalami kesulitan, mengalami tekanan hidup, mengalami persoalan hidup yang begitu rupa. Oh Tuhan, tolong saya. Dan ketika Tuhan belum menolong dia, di manakah engkau Tuhan? Perlahan-lahan akan menyerang Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahkan dia mulai kecewa, marah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Satu hari kalau kita tidak berdoa, artinya hari itu kita tidak bicara dengan Tuhan. Betul Opa ya? Iya. Kalau hari ini kita tidak berdoa, artinya hari ini kita tidak berbicara dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita berdoa terus, artinya hari ini kita ngoceh terus dengan Tuhan. Kita berbicara terus dengan Tuhan. Jadi mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan komunikasi yang baik. Terus berdoa kepada Tuhan. Secara pribadi. Juga mungkin komunitas. Dan mengenai doa, kita di sini ada program doa pagi hari Sabtu. Ayo mari ramai-ramai. Ya, sama seperti hari ini. Kalau semua bisa masuk itu asik sekali kita bisa berdoa pagi setiap hari Sabtu. Kaum pria ada hari Selasa diskusi menarik situ. Kadang-kadang waktu sudah habis diskusinya masih panas, jadi diteruskan minggu depan. Mari kaum pria bersekutu di hari Selasa bersama-sama. Ya, ada kaum wanita hari Kamis ya. Kaum wanita saya lihat itu hangat gitu. Hebatnya lagi kalau kaum wanita Zoom itu semua on cam, jadi kelihatan cantiknya. Ya, jadi kayaknya kaum pria juga harus begitu. Bangun kehidupan doa kita, pribadi kita, keluarga kita, tapi juga komunitas kita di gereja kita. Dan kekuatan keberhasilan pelayanan kita di sini ada terletak di doa kita. Bagaimana kita bisa sama-sama berdoa. Kesempatan kita bisa berdoa bersama-sama yaitu hari Selasa malam untuk kaum pria, hari Kamis malam untuk kaum wanita, dan hari Sabtu pagi untuk semua. Kita bisa berdoa bersama-sama. Lebih bagus lagi kalau hari Sabtu pagi kita bisa berdoa bersama-sama untuk ibadah kita hari ini. Sehingga Tuhan turut hadir dalam ibadah kita dan memberkati ibadah kita. Kita punya kerinduan Tuhan memberkati gereja kita. Amin. Semua kita punya kerinduan Tuhan memberkati gereja kita. Gereja Isa Al-Masih Jemaat Jemur Sari. Dan itu ada di tangan kita. Kita rindu, tapi apa yang harus kita lakukan? Mari kita awali dengan doa. Kalau bisa lebih lagi dari itu, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Mazmur 91 ayat 14 bagian B. Di situ Allah membebaskan orang yang mengenal namanya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam Alkitab kita,
Nama itu melambangkan pribadi. Nama itu juga melambangkan karakter, juga kuasa dan otoritas Allah. Mengenal nama Tuhan berarti mengenal siapa Dia melalui hubungan pribadi kita. Bukan sekadar mengetahui informasi tentang namanya. Bukan sekadar memiliki pengetahuan teologis. Ini statement ini pernah disampaikan oleh guru Injil Devi waktu khotbah di sini. Mengenal Tuhan bukan sekadar memiliki pengetahuan teologis, tetapi benar-benar harus menghidupinya. Benar-benar harus mengalaminya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama di atas segalanya. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertelut karena nama itu. Ada beberapa referensi saya ambil di sini dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena kita memahami, kita mengerti, kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Siapa Allah kita? Karena di dunia ini terlalu banyak Tuhan. Dan kita harus punya pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan kita. Memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Itu sesuai dengan ayat ini. Tuhan suka. Demikian dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk mengenal Allah dengan benar, kita harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Saya bersyukur bertemu dengan Bapak Pendeta Henrawan, orang tua yang tidak segan untuk menegur dan memberikan masukan atau memperbaiki. Ya, kalau ada ucapan yang salah diperbaiki. Tadi saja kami baru berdoa, saya bilang sama ada yang perutnya nggak enak, saya bilang salah makan. Ya, Bapak bilang bukan salah makan itu. Kalau salah makan itu berarti tidak masuk lewat mulut tapi masuk lewat hidung. Jadi ya,
harus yang benar itu ya makan apa ya. Itu yang menyebabkan sakit perut dan beberapa istilah yang kadang memang menjadi kebiasaan saya, sehingga waktu saya khotbah atau saya ngomong itu keluar dengan sendirinya. Tapi Opa bisa membimbing, dan semua kita belajar terbuka supaya dibimbing oleh senior atau orang tua atau siapapun. Tapi lebih dari itu, mari kita pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah akan membiarkan kita. Tapi Dia akan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Yang ketiga, Allah membebaskan dengan kuasanya. Mazmur 91 ini kalau dibaca seluruhnya, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Bahwa Mazmur 91 tidak mengajarkan bahwa orang percaya tidak pernah mengalami penderitaan. Tetapi yang ditekankan di sini bahwa Allah sanggup menyertai dan melepaskan umatnya menurut kehendaknya. Orang percaya tidak luput dari pergumulan, dari persoalan hidup. Sama seperti manusia lainnya. Tetapi kelebihan kita adalah bahwa kita memiliki Allah yang menyertai kita, yang punya kuasa, yang sanggup membebaskan, sanggup melepaskan, sanggup menolong kita di setiap keadaan hidup kita. Satu ayat referensi dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu pagi hari ini buat kita di sini satu pesan: jangan pernah menyerah ketika menghadapi ujian. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi pergumulan atau masalah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Gandol Gusti. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk menolong dan membebaskan kita. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk kesempatan baik, kami bisa belajar firman-Mu dalam Mazmur 91 ayat 14. Yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah memberikan janji kepada orang yang mengasihinya. Orang yang hatinya melekat kepadanya. Orang yang mengenal namanya. Dan janji itu bukan berarti kami hidup tanpa masalah. Melainkan ada kepastian bahwa Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Melindungi kami, menopang kami.
dan membebaskan atau memberikan kemenangan di setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami datang membawa hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh membangun hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.